Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Dira Arista dengan nomor NIM 2201071005 dari kelas 2A di 3 akuntansi dengan nomor urut absen 03. Yang tentunya pada mata kuliah akuntansi perbankan. Nah, tak terasa teman-teman, sekarang kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-10 dengan judul materi tentang operasional dan akuntansi kredit. Nah, pada video ini cukup banyak ya materinya. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Nantinya, materi yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai pengertian dari kredit. Nah, langsung saja nih teman-teman. Yang pertama, pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan secara umum, kredit ini berasal dari kata Italia yang credere, yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Itu pengertian dari kredit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari kredit. Nah, tujuan dari kredit ini ada kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit likuiditas. Nah, yang pertama apa sih kredit konsumtif itu? Nah, kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Sedangkan kredit produktif yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu, maupun manfaat kepemilikan. Dan untuk kredit likuiditas sendiri, yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya. Itulah 3 dari tujuan kredit. Selanjutnya, kita akan masuk kepada fungsi kredit. Nah, fungsi kredit di sini juga terbagi menjadi beberapa ya teman-teman. Nah, yang pertama nih, sebagai motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Fungsi yang kedua yaitu untuk memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Fungsi yang ketiga, untuk memperlancar arus barang dan arus uang. Fungsi yang keempat, untuk meningkatkan produktivitas dana yang ada. Fungsi yang kelima, untuk meningkatkan daya guna atau utility terhadap suatu barang. Yang keenam, untuk meningkatkan kegairahan berusahanya masyarakat. Yang ketujuh, untuk memperbesar modal kerja perusahaan. Yang kedelapan, untuk meningkatkan income atau pendapatan per kapita masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mengubah cara pikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis lagi ke depannya. Nah, setelah membahas fungsi kredit, kita masuk kepada unsur-unsur kredit. Apa pula sih unsur-unsur dari kredit ini? Nah, unsur-unsur kredit ini terbagi menjadi 7. Ada kreditor yang pertama, yang mana merupakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Yang kedua, ada debitur, yang berarti bahwa pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain. Yang ketiga, ada kepercayaan, yang mana suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan, baik berupa uang, barang, maupun jasa, akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu dan di masa yang akan datang. Yang keempat, ada kesepakatan yang dibuat oleh pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan dana. Yang kelima, ada jangka waktu. Nah, jangka waktu ini ditentukan oleh pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan dana juga berdasarkan kesepakatannya. Yang ketujuh, ada resiko. Nah, setiap yang kita lakukan tentunya ada risiko. Maka di sini ada risiko yang ditanggung oleh pihak peminjam dana. Yang kedelapan, ada balas jasa. Balas jasa ini balas jasa yang diberikan oleh pihak peminjam kepada kita yang meminjam dana. Nah, setelah membahas unsur kredit, kita akan masuk kepada jenis-jenis dari kredit. Jenis-jenis kredit di sini dapat dilihat dari 3 segi, ada segi gunaan, segi tujuan, dan segi jangka waktu. Nah, kalau dari segi kegunaan nih, ada 2 nih, kredit investasi satu dan kredit modal kerja. Kredit investasi ini artinya kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode relatif lebih lama. Dan biasanya kegunaannya ini untuk kegiatan utama dalam suatu perusahaan. Sedangkan kalau kredit modal kerja ini
kredit yang dipergunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasional dalam suatu perusahaan. Itu dari segi kegunaan. Kalau kita lihat dari segi tujuan, ada jenis kredit produktif, konsumtif, dan kredit perdagangan. Nah, apa pula kredit produktif ini? Sesuai namanya, kredit produktif ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi suatu investasi. Kredit ini biasanya diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai oleh orang secara pribadi. Yang mana kredit ini diberikan kepada nasabahnya yang digunakan untuk membiayai barang-barang yang dikonsumsi. Dan yang ketiga ada kredit perdagangan. Nah, tentunya kredit ini digunakan untuk kegiatan perdagangan yang biasanya untuk membeli barang atau melakukan pembayaran yang diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Nah, kalau dilihat dari segi jangka waktu, ada nih kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau kredit jangka pendek ini nih waktunya sekitar kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun lah gitu. Kalau kita lihat dari jangka waktu menengah, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu sekitaran 1 tahun lebih sampai 3 tahun. Kalau untuk kredit jangka panjang, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu lebih besar dari 3 tahun dan 5 tahun. Biasanya ini digunakan untuk investasi oleh sebuah perusahaan. Nah, itulah tadi jenis-jenis dari kredit. Setelah membahas jenis-jenis kredit, kita akan masuk kepada materi yang berikutnya. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi yang ke-6, mengenai prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit terbagi menjadi 5. Yang pertama ada karakter, capacity, ada kapital, collateral, dan condition. Nah, kita akan membahas satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama karakter, yaitu watak debitur yang sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Dan yang kedua ada capacity, yang mengandung arti bahwa kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity ini berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Yang ketiga ada kapital yang berarti modal, yang mana informasi mengenai besar kecilnya modal atau kapital perusahaan calon debitur yang sangat penting dan sangat menentukan dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat ada kolateral, yang berarti jaminan kredit, yang mana merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Dan yang kelima ada condition, yaitu kondisi, yang mana keadaan perekonomian secara umum di mana masyarakat tersebut tinggal. Nah, di sini kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha. Dan selanjutnya, setelah membahas prinsip pemberian kredit, kita masuk kepada aspek-aspek penilaian dari kredit. Nah, yang pertama ada aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis dan operasi, aspek manajemen, dan aspek sosial ekonomi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yaitu ada aspek hukum, yaitu aspek yuridis, yang dalam penilaiannya yaitu yang dinilai yaitu masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Itu aspek hukum. Kalau aspek pemasaran, apa namanya, yang dinilai dari aspek pemasaran ini yaitu permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana sih gitu, perkembangan pemasarannya bagaimana dan sebagainya. Dan ada aspek keuangan yang dinilai dari aspek keuangan ini yaitu sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu hendaknya dibuatkan cash flow ya teman-teman agar kita mengerti gitu bagaimana sih alur keuangannya gitu. Selanjutnya ada aspek teknis dan operasi. Nah, aspek teknis dan operasi ini berkaitan dengan proses produksi, seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan tenaga kerja yang digunakan seperti mesin-mesin, gitu. Itu akan diperhitungkan nantinya di teknisi atau operasi. Dan yang selanjutnya ada aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini yang dinilai yaitu struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Dan untuk aspek yang terakhir ada aspek sosial ekonomi, yang mana aspek ini menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum. Nah, itulah penjelasan dari aspek penilaian dari kredit. Nah, setelah membahas aspek penilaian dari kredit, selanjutnya kita akan masuk kepada prosedur pemberian kredit. Nah, prosedurnya di sini ada tahapan beberapa yang kita lalui ya, teman-teman.
Yang pertama nih ada pengajuan berkas-berkas. Kita harus mengajukan berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bank. Yang kedua ada pemeriksaan berkas-berkas. Setelah pemeriksaan lulus, yang selanjutnya kita akan menghadapi wawancara yang pertama. Setelah wawancara pertama itu berhasil juga, selanjutnya kita akan masuk kepada on the spot. On the spot ini merupakan penelusuran kepada lapangan secara langsung atau terjun ke lapangan secara langsung. Dan setelah itu kita akan melalui proses wawancara yang kedua. Kalau wawancara kita juga berhasil, maka akan dilakukan penilaian dan analisis kredit. Yang mana dari penilaian dan analisis ini nanti dihasilkanlah keputusan terhadap kredit. Ketika keputusan itu disahkan, maka kita akan menandatangani kredit tersebut. Dan bisa setelah proses penandatanganan itu, kita dapat dikatakan sah dalam memperoleh kredit itu. Maka kita dapat melakukan penarikan terhadap kredit tersebut. Nah, itu prosedur pemberian terhadap kredit. Setelah itu kita selanjutnya akan membahas mengenai apa ini namanya penyebab kredit itu macet. Nah, kredit ini bisa macet loh teman-teman. Ada nih penyebabnya nih, ada dua penyebab dari kredit macet ini. Yang pertama nih, perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Nih, sebenarnya seperti kayak gimana? Sebelum dilakukan approval, lembaga keuangan ini melakukan kelayakan pengujian kredit termasuk di dalamnya analisis debitur service rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sih hutang calon debitur ini gitu dibandingkan dengan penghasilannya. Nah, yang kedua ini ada apa namanya hutang untuk kebutuhan konsumtif. Nah, kebutuhan konsumtif yang dimaksud di sini itu memiliki arti bahwa berhutang untuk memenuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Memang sih kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda, tetapi alangkah baiknya kita berhutang itu untuk tujuan yang diprioritaskan atau utama, bukan sekedar untuk gimana kayak memenuhi gengsi semata gitu. Jangan ya teman-teman, jangan kayak gitu. Kayaknya kayak kita berhutang hanya untuk memenuhi kebutuhan gengsi kita gitu. Nah, setelah mengetahui apa namanya, itulah penyebab kenapa kredit itu bisa macet gitu. Setelah kita mengetahui penyebab, tentunya kita akan mencari penyelesaian dari kredit macet. Nah, di sini ada nih beberapa penyelesaiannya. Yang pertama ada melakukan penjadwalan kembali atau rescheduling, melakukan persyaratan kembali atau restructuring, dan melakukan penataan kembali atau reconditioning. Nah, yang pertama kita akan membahas penjadwalan kembali atau rescheduling. Nah, langkah pertama ini kita lakukan penjadwalan yang mana kondisi debitur ini memberikan perpanjangan waktu yang disesuaikan dengan kemampuan oleh pihak debitur. Yang mana semakin panjang tenornya atau waktunya diharapkan akan memperkecil jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Dan yang kedua, cara yang mengatasinya itu melakukan persyaratan kembali atau restructuring, di mana di sini dilakukan dalam kondisi di mana kreditur itu dapat merubah jadwal pembayaran jangka waktu serta persyaratan lainnya dengan syarat tidak merubah maksimum plafon kredit. Itu kalau kita melakukan persyaratan kembali. Dan selanjutnya ada penataan kembali nih atau reconditioning. Cara terakhir ini dengan mengajukan penataan kembali dalam kondisi ini, kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Nah, selain itu, kreditur juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Nah, mungkin itu penyelesaian terhadap kredit macet. Nah, setelah berakhirnya penyelesaian kredit macet, maka berakhir pula lah penyampaian materi pada video kali ini. Dan mungkin ini video apa namanya materi yang dapat Dira paparkan ya. Kalau ada yang salah, tentunya Dira mohon maaf. Uh, Dira akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk menonton terus kelanjutan video Dira selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.